Selamat pagi, ketemu kembali di dalam program Pastor Talk. Kita lanjutkan kembali di dalam program Pondasi Pernikahan. Judul hari ini adalah Dari Sumber Konflik Menjadi Sumber Berkat. Kita buka di dalam Lukas pada pasal 16 pada ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Nah, salah satu penyebab konflik terbesar dalam pernikahan itu bukanlah perselingkuhan. Tetapi masalah keuangan ini salah satu penyebabnya. Bukan karena pasangannya nggak punya uang, tapi karena tidak punya kesatuan di dalam mengelola uang tersebut. Uang bukan masalah hati, tetapi cara kita mengelola uang selalu berhubungan dengan hati. Yesus bahkan lebih sering berbicara tentang uang daripada topik lainnya. Kenapa? Karena uang sering menunjukkan apa yang kita percaya. Yang pertama dikatakan begini, uang dalam pernikahan adalah uang kita. Setelah menikah, maka tidak ada lagi uangku, uangmu. Ada istilah mengatakan, uang suami, ya juga uang istri. Lalu uang istri, ya uang istri bukan uang suami. Nah itu tidak tepat ya pernyataan seperti itu. Yang ada adalah our money, uang kita. Nah pernikahan itu mengubah dua kehidupan menjadi satu, termasuk juga dengan keuangan. Nah, di sini masalah muncul ketika pasangan menyimpan rahasia finansial. Lalu pasangan memiliki rekening yang tersembunyi. Lalu pasangan memberi atau membuat keputusan besar tanpa diskusi dengan pasangannya. Keuangan yang sehat itu dimulai dari transparansi. Karena kepercayaan finansial itu sama dengan kepercayaan pernikahan. Garis bawah ya. Kalau ada kepercayaan finansial berarti itu juga kepercayaan pernikahan. Yang kedua, perbedaan cara pandang terhadap uang. Biasanya memang dalam berpasangan ada dua tipe nih. The saver, yaitu penyimpan, sama the spender atau pengguna. Kalau si penyimpan itu suka menabung. Dia menggunakan uang hati-hati dan takut kekurangan. Sedangkan si spender atau pengguna, dia suka menikmati hidup dan seringkali spontanitas dalam menggunakan keuangannya dan tidak terlalu khawatir akan masa depan. Dan Tuhan seringkali menyatukan dua tipe seperti ini. Ini bukan tipe yang satu setan, yang satu malaikat, yang satu benar atau enggak. Tapi Tuhan sering menyatukan dua tipe ini. Bukan untuk bertengkar, tapi untuk menyeimbangkan. Model saver itu mengajarkan kehati-hatian. Model spender itu mengajarkan untuk menikmati berkat. Tujuannya bukan berubah menjadi sama. Enggak dirubah menjadi sama, tapi tujuannya kedua tipe ini belajar berjalan seirama. Dapat ya, paham ya? Jadi tujuannya bukan merubah mereka menjadi sama, dua model tadi, tapi belajar berjalan seirama. Pelajaran yang ketiga, prinsip Alkitab tentang keuangan keluarga. Prinsipnya yang pertama begini, Tuhan itu adalah sumbernya. Semua berkat itu harus dipercaya gini, itu berasal dari Tuhan. Saat pasangan sepakat bahwa Tuhan sumber utama, maka ketakutan finansial mulai berkurang. Ketika sama-sama suami istri menjadikan Tuhan sebagai sumber, maka pekerjaan bukan satu-satunya sandaran. Ketika Tuhan dijadikan sumber, maka gaji bukan satu-satunya keamanan. Ketika Tuhan dijadikan sumber, maka tabungan bukanlah satu-satunya harapan. Damai datang ketika Tuhan Yesus Kristus menjadi pusat keuangan Anda. Yang kedua, prinsip Alkitab adalah sepakati tujuan keuangan bersama. Nah, banyak konflik terjadi karena pasangan masing-masing punya mimpi berbeda. Yang satu ingin menabung, yang satu ingin membeli, yang satu ingin investasi, yang satu ingin traveling. Nah, tanpa kesatuan, tanpa tujuan bersama, maka uang menjadi sumber yang disebut dengan tarik-menarik tadi. Pasangan perlu duduk bersama dan menjawab, kita ingin kemana nih secara finansial. Nah, kesatuan tujuan itu akan menghilangkan banyak konflik. Jadi perlu kesatuan tujuan dulu. Nah, lalu yang ketiga, prinsip Alkitab tentang keuangan keluarga adalah buatlah sistem, bukan emosi. Keuangan tidak boleh dikelola berdasarkan feeling atau perasaan, tapi perlu sistem yang sederhana. Yang pertama adalah memberi Tuhan dulu. Ingat baik-baik nih, keuangan itu yang pertama sistem sederhananya adalah belajar untuk memberi untuk Tuhan dulu. Yang kedua baru kita menabung atau investasi. Yang ketiga
barulah kita menempatkan posnya untuk kebutuhan rumah tangga apa-apa saja, gitu kan. Dan yang keempat, barulah kita masuk dalam keinginan kita. Apa nih mau dipakai buat rekreasi, buat belanja, buat hobi kita, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipola, perlu di sistem. Tanpa sistem, maka yang terjadi, uang akan selalu hilang entah kemana, dan kita akan geleng-geleng kepala tiap bulannya seperti itu. Nah, itu adalah prinsip Alkitab tentang keuangan keluarga. Poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat sekarang, bahaya daripada merahasiakan atau rahasia keuangan. Rahasia keuangan dalam pernikahan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena hutang tersembunyi gitu kan. Ada hutang diem-diem, belanja juga nggak mau ngasih tahu, itu juga diem-diem, ada rekening rahasia. Kalau model seperti ini, rahasia keuangan, maka hal ini akan merusak kepercayaan. Kejujuran mungkin terasa sulit di awalnya, tetapi kejujuran selalu menyelamatkan di akhir. Nah, banyak rumah tangga ribut begini, dia nggak mau ngasih tahu pasangannya dia investasi apa, begitu dia jebol, ketipu dan lain sebagainya, baru dia aduh gimana, ketakutan dan lain sebagainya. Ini makanya di awal harus ada kejujuran, karena kejujuran akan menyelamatkan Anda. Keuangan yang sehat itu membutuhkan terang, bukanlah rahasia. Pelajaran yang kelima, belajar untuk bersyukur bersama-sama. Masalah keuangan seringkali bukan karena kekurangan sih, tapi karena ketidakpuasan. Media sosial yang ada pada kita masing-masing seringkali memaparkan hal-hal yang membuat pasangan merasa bahwa, aduh, dari media sosial kita lihat, kayaknya rumah kita kurang besar deh gitu. Dari media sosial yang kita lihat, kita merasa mobil kita kayaknya kurang bagus deh. Dari media sosial yang kita lihat, kita merasa bahwa liburan kita kurang mewah. Padahal sukacita tidak datang dari jumlah uang, tetapi dari hati yang selalu mau bersyukur. Nah, pasangan yang bersyukur bersama-sama, maka pasangan tersebut akan selalu merasa cukup. Bahkan saat keadaan belum sempurna sebagaimana yang di dalam pikiran manusia umum. Yang keenam, uang sebagai alat. Ingat di sini. Ini penutupnya, uang sebagai alat bukanlah tujuan. Tujuan pernikahan bukanlah ngumpulin harta. Kalau pernikahan tujuan ngumpulin harta, ya Anda buka bank baru aja. Ya. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan bersama. Uang yang didapat dalam rumah tangga itu hanyalah tools, alat. Yaitu uang adalah alat untuk melayani Tuhan. Uang yang didapat dalam rumah tangga adalah untuk membangun keluarga. Uang yang didapat dalam rumah tangga adalah untuk memberkati orang lain. Wow, berbeda sekali kan dengan kebanyakan orang dunia prinsipnya. Dengar baik, saat uang menjadi tujuan, maka hubungan Anda jadi dingin. Tapi saat uang menjadi alat, maka hubungan jadi hangat. Ingat ya, uang itu cuma alat. Makanya uang untuk diperalat. Ya, bukan Anda dikuasai oleh uang, bukan menjadi tujuan. Saudara kasih Tuhan. Nah, bayangkan pasangan yang berkata begini, kita mungkin belum punya segalanya, tapi kita sekarang ini berjalan bersama menuju masa depan. Kesatuan itu lebih berharga daripada jumlah saldo. Saya nggak tahu saldonya berapa, tapi itu bukan target. Karena kesatuan suami dengan istri jauh lebih penting daripada jumlah saldo. Keuangan bukan soal berapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa kompak untuk kita mengelola keuangan tersebut. Let us pray, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah sumber segala berkat. Kami sepakat untuk mengelola keuangan kami dengan hikmat, di dalam kejujuran dan kesatuan. Rumah tangga kami tidaklah dikuasai oleh uang, tetapi menggunakan uang untuk tujuan-tujuan. Kami berjalan dalam kecukupan, dan kami berjalan di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberikan hikmat bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. God bless you.